Habis belanja sayur, jadi bingung nih. Gimana ya cara menghitung volume dari sayur ini? Ini kan bentuknya nggak beraturan. Biar pada paham, mending simak deh video penjelasan berikut. Sebelum masuk ke pembahasan menghitung volume benda putar, mari kita bahas sedikit tentang dasar dari volume. Di sini ada integral. Integral adalah salah satu cara yang diciptakan untuk menentukan suatu luas di bawah suatu kurva fungsi. Tapi bukan cuma luas saja, integral juga dapat digunakan untuk menghitung volume. Nah, kita masuk ke pembahasan volume yang mendasar dulu. Sebelumnya di sini kita lihat ada dua buah bangun ruang, tiga dimensi. Yang pertama ada kubus. Nah, untuk menghitung bangun ruang kubus, biasanya kita pakai rumus itu sisi kali sisi kali sisi atau panjang kali lebar kali tinggi, itu kurang lebih sama. Nah, next kita punya tabung. Tabung tentu kan terdiri dari lingkaran bawah, alas, sama tutup. Dia juga tiga dimensi ke atas. Lalu untuk menghitung tabung, kita cari dulu luas alas lingkaran, yaitu pi r kuadrat. Kalau udah ketemu, kita kalikan alas dengan tinggi tabung. Nah, untuk dua contoh di atas itu merupakan bangun yang beraturan seperti tabung, kubus, dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan yang tidak beraturan seperti timun tadi? Oke, selanjutnya bagaimana menghitung luas alas atau lempengan yang bentuknya tidak beraturan, seperti gambar alas di bawah ini, dan irisan mentimun ini. Nah, jadi untuk menghitung luas alas atau lempengan yang bentuknya tidak beraturan seperti di gambar ini, pertama, kita bisa bagi area yang tidak beraturan ini dengan membaginya menjadi beberapa persegi kecil yang menutupinya. Katakanlah persegi kecil ini memiliki panjang yang disebut delta X dan lebar kita sebut dengan delta Y. Nah, di mana luas perkiraan dari alas tidak beraturan ini adalah jumlah si persegi dikali delta X kali delta Y. Udah gitu, Pi. Coba lihat ininya. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita menentukan volume dari kentang yang bentuknya itu tidak beraturan ya, tidak tidak persegi, tidak kubus sekali, tidak tabung sekali gitu. Maksudnya nggak pas banget. Pertama kita proyeksikan si kentang ini tuh dalam irisannya seperti ini. Nah, kita potong-potongnya kita anggap saja gitu, si kentang ada irisan seperti itu. Kemudian kita kasih beri batas ujung dari kiri ke kanan sebagai batas integral dari A ke B, seperti itu contohnya. Kemudian kita tentukan sigma ini, tadi irisan itu tuh sebagai fungsi. Misal kita ada X-nya di sini, umpamanya, dan ini tuh area yang tadi tuh, luas itu tuh, luas si irisan tuh kita sebut sebagai sigma X ya. Gitu. Nah, di mana si grafik sigma X itu bisa kita umpamakan, diproyeksikan sebagai berikut. Nah, begitu. Dan itu bisa jadi sebagai penampang melintang dari si kentangnya. Nah, bagaimana sih cara kita menggunakan si sigma ini itu untuk menentukan volume dari kentang ini? Begitu. Pertama, kita bagi-bagi antara batas A dan B ini menjadi beberapa daerah ya. Kita bisa sebut sebagai data X, kemudian kita tentukan semua poin atau titik ujinya dari setiap daerah ini. Dari sigma X1 sampai sigma X6. Begitu. Kemudian, kan itu benar-benar tipis ya. Nah, itu benar-benar kurang presisi, lalu kita tebalkan ya. Yang saya tipis banget jadi tebal sampai memenuhi semua total volume dari si kentang ini. Itu tuh kita anggap sebagai lempengan ya, irisan itu lempengan. Dimana kita sebut sebagai sigma X1 delta X sampai sigma X6 delta X. Nah, kita tambahkan itu masih volume perkiraan, di mana bisa kita sebut sebagai sigma J sama dengan 1 sampai 6, sigma XJ delta X. Nah, itu tuh bisa kita diperbanyak lagi agar si lempengannya makin presisi lagi, makin banyak, tapi ukurannya makin kecil, gitu. Itu tuh masih perkiraan,
kalau memakai aturan sigma. Nah, untuk hasil presisi kita bisa pakai rumus sebagai berikut. Tapi yang kita cari adalah jumlah batasan dari proses ini, di mana kita dapatkan integral. Dan kita bisa integrasikan area perpotongan dari A ke B. Itu adalah jawabannya untuk mencari volumenya. Kita integrasikan sigma dari satu ujung ke ujung lainnya. Dari situlah caranya kita mencari volumenya. Perlu diperhatikan walaupun benar gabungan volume dari lempengan-lempengan sama dengan jumlah yang berada di kanan atas. Tetapi diagram tersebut bukanlah gambar jumlah Riemann. Kita harus lihat grafik fungsi sigmanya. Diagram ini adalah gambar jumlahnya. Dan artinya, area di bawah kurva tersebut menghasilkan volume. Kenapa? Karena kita coba mengukur X dengan cm. Dan di sini kita gunakan cm persegi. Jika kita ukur di satu direksi cm, satu direksi lagi cm persegi, kita akan dapatkan cm kubik, yaitu sebuah unit volume. Oh, jadi seperti itu teman-teman, cara menghitung volume benda pejal dan lempengan. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat ya.